YouTube Galeri Anak NTT. Kembali jumpa lagi dengan saya di edisi kali ini, edisi spesial. Ya, kali ini kita akan berbagi cerita dengan salah satu Kartini muda asal NTT, namanya Kak Laura Modok. Kak Laura Modok ini adalah salah satu founder dari startup namanya Pangan Republik atau Pangarep. Ya. Halo, selamat sore Kak Ola. Selamat sore Bung Obin. Baik Kak Ola, coba Kak Ola ceritakan sedikit seputar dunia startup yang Kakak bangun. Ya, kira-kira hal apa yang menginspirasi Kakak untuk bangun startup Pangan Republik ini? Oke, terima kasih Bung Obin. Saya terinspirasi dari beberapa anak muda di NTT yang mereka mulai fokus pada digitalisasi. Saya selama ini juga aktif di dunia pertanian, tapi kita belum merambah secara serius masuk ke dunia digital. Jadi Pangan Republik ini adalah platform digital yang kami bentuk, saya dan teman-teman anak-anak muda bentuk untuk bisa memudahkan orang dalam belanja hasil-hasil pangan, sehingga petani-petani yang ada di seluruh NTT itu bisa kami serap hasilnya dengan lebih efektif dan efisien, sehingga Pangan Republik ini hadir untuk menjawab kesulitan petani menjual hasil pangannya ke pasar, lalu konsumen juga masih kesulitan untuk mengakses kebutuhan pangan yang beragam, yang bagus, dan dengan harga yang terjangkau atau dengan harga yang kompetitif, sehingga saya dan teman-teman berpikir bahwa harus kita maju pada satu tahap lebih tinggi, di mana segala usaha-usaha yang kita lakukan ini bisa lebih mudah dijangkau oleh orang-orang. Apalagi sekarang kan pemakaian atau penggunaan digitalisasi ini masuk ke semua dimensi kehidupan, sehingga saya yakin bahwa dengan adanya Pangan Republik bisa menjawab persoalan yang selama ini dihadapi oleh petani. Jadi kami membangun jejaring sehingga teman-teman dari seluruh NTT fokusnya kami untuk bisa kami serap hasil panennya. Bagi kami, mereka bukan petani tapi penyedia pangan. Karena apa yang mereka tanam itu bisa untuk mencukupkan kebutuhan pangan di lokal NTT. Baik, biasanya di luar sana kadang-kadang orang mau melakukan sesuatu itu karena pengalaman dari dunia tempat lain lah begitu. Nah mungkin mau tanya sedikit, apakah Kak Laura pernah bekerja sebelumnya di perusahaan startup atau apa gitu? Kalau saya pribadi tidak pernah, malah startup ini, digital ini sesuatu hal yang baru. Tapi saya lihat 5-10 tahun ke depan digital ini akan menguasai, sehingga kita yang ada di dunia pertanian tidak boleh kalah. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, sehingga apa yang kita lakukan ini lebih mudah untuk dinikmati oleh banyak orang dengan waktu yang efektif, efisien, dan informasi yang kita sebarkan itu lebih mudah untuk diakses oleh orang. Kira-kira menurut Kak Ola nih, apakah anak muda di luar sana yang dengan fresh graduate, apakah bisa langsung terjun jadi entrepreneur, ataukah harus bekerja dulu dengan orang, ikut belajar dari orang lain, atau apakah sudah harus punya modal yang besar, atau ada saran lain dari Kak Ola? Saya pikir potensi di industri kreatif, terutama di NTT, salah satunya kami dan teman-teman fokus di pertanian, sektor pertanian. Sektor pertanian itu dalamnya ada perkebunan, ada peternakan, perikanan, dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman ingin masuk bermain pada wilayah-wilayah itu, pertama yang saya bisa jamin masih sangat luas potensinya, belum ada pemain tunggal di situ. Lalu teman-teman yang punya keinginan, punya peran, lalu punya kapasitas, saya yakin mereka bisa bermain. Jangan pernah melihat diri kita ini baru lulus, belum punya pengalaman. Tapi saya banyak ketemu anak-anak yang masih kuliah pun mereka sudah mulai belajar untuk berwirausaha. Maka saya dorong anak-anak muda sebelum lulus harus mulai belajar berbisnis. Karena ketika lulus tidak terserap oleh dunia kerja di NTT yang terbatas ini, teman-teman bisa jadi pengangguran bertahun-tahun, dan itu sayang karena usia-usia produktif ini harus dimanfaatkan sehebat-hebatnya. Mumpung teman-teman masih kuat, masih bisa berpikir panjang, masih banyak ide-ide brilian, lakukan. Saya sering bilang anak-anak yang baru lulus, cari tahu di mana passion, hasrat untuk keterpanggilannya di mana. Kalau sudah tahu saya mau jadi apa besok atau lusa, saya cari komunitas, ekosistem yang bisa membangun saya di situ.
Setelah ketemu teman-teman yang satu visi, ayo kita lakukan apa? Kita sudah tidak pada level diskusi sampai pagi, tidak lagi. Saya sangat anti teman-teman muda diskusi, mabok, itu kan karakteristik orang NTT. Kita harus rubah. NTT ini banyak yang bisa kita lakukan, sehingga kita lihat kapasitas kita, keterampilan kita, keahlian kita di mana. Kalau kita belum punya kapasitas, keahlian, keterampilan, ayo belajar dari orang. Ikut dulu orang 1-2 tahun, belajar mencari bentuk apa yang kita mau lakukan di masa depan, baru kita nanti memulai sendiri. Nah, apa motivasi di belakang Kak Ola sebagai founder Pangan Republik? Apakah nanti Kak Ola ingin untuk jadi seorang miliarder, atau nanti mau disebut-sebut sebagai saya ini punya orang hebat karena punya startup sendiri gitu. Saya ini orang kecil yang punya mimpi besar. Saya selalu percaya bahwa ide itu tidak akan jadi sesuatu besar kalau tidak ada eksekusi, tidak ada actionnya. Jadi saya punya mimpi suatu saat anak-anak kalau ke sekolah, mereka dikasih makan di sekolah, makan siang di sekolah. Kenapa kita bisa memberi makan para narapidana di penjara dari uang negara, tapi anak-anak yang sekolah yang di Rote, Sabu, di timur ujung sana yang pergi ke sekolah pagi-pagi, mereka tidak makan. Kadang hanya makan nasi kosong, minum air saja, atau minum teh, atau minum gula air kalau keluarga saya di Rote dan lain-lain. Saya lihat, saya mau punya mimpi mereka itu tercukupi pangannya, punya makanan yang bergizi, bisa mengakses makanan dengan murah, dengan kualitas yang terjangkau. Karena makanan ini berpengaruh sekali terhadap pembentukan nutrisi yang ada di otak untuk mendukung mereka dalam dunia pendidikan. Berarti motivasi kakak sebagai seorang founder di Pangan Republik ini adalah itu mengatasi berbagai persoalan yang ada di NTT. Betul. Walaupun Pangan Republik ini masih kecil lah, bisa dibilang tidak ada apa-apanya, tapi saya selalu membangun visi besar bagaimana menuju NTT yang lebih baik lagi dalam hal mempersiapkan pangan. Karena pangan ini isu internasional, Bung. Sampai detik ini belum ada negara yang bisa keluar dari persoalan pangan, busung lapar, kelaparan, dan lain-lain. Negara yang sudah maju, Amerika dan lain, masih tetap ada orang yang susah untuk mengakses pangan yang bergizi dan dengan harga yang baik. Sehingga saya yakin teman-teman yang ada di dunia pertanian bisa berkolaborasi, bisa sama-sama untuk membayangkan NTT ini akan hijau. Lahan kering di NTT 1 juta lebih hektar. Itu kalau ditanam, dipersiapkan dengan baik, dicari sumber-sumber air yang baik, itu akan luar biasa. Kita akan menjual ke Jawa, ke seluruh Indonesia, bahkan kita akan menjual ke seluruh negara. Saya yakin itu suatu saat terjadi. Betul. Walaupun Pangan Republik ini masih mau dibilang kecil, tapi punya visi yang besar. Nah, kita lihat kayak seperti Gojek dan lain-lain kan berawal dari kecil, tapi mereka hadir untuk mengatasi persoalan yang ada di sekitar masyarakat. Pangan Republik ini punya visi yang besar. Jadi baru-baru ini kan kakak dan beberapa finalis yang lain ikut dalam sebuah kompetisi startup yang diselenggarakan oleh Founders Life Kupang. Betul. Nah, ternyata kakak ini dinyatakan keluar sebagai juara 1 dalam kompetisi tersebut. Nah, kira-kira kakak sendiri sebagai founder itu rasanya seperti apa? Saya senang, tapi senang saya itu mungkin hanya 0,01%. Lebih banyak pada rasanya kok saya ada beban baru lagi. Beban baru dalam pengertian ketika saya dan teman-teman Pangan Republik ini ikut kompetisi startup, ini kita menaruh komitmen di situ. Karena saya senang dengan kata seorang anak muda yang saat ini jadi miliarder dan sangat diperhitungkan di dunia, namanya William Tanuwijaya. Dia founder Tokopedia. Dia selalu bilang ada 4 instrumen penting untuk bisa mewujudkan sesuatu. Pertama, punya mimpi. Kami punya mimpi, dan kami tidak sekedar mimpi, kami merencanakan. Mimpi itu harus direncanakan. Setelah direncanakan dengan baik, lakukan yang namanya komitmen. Bekerja, mencari di situ di mana bentuk yang paling tepat. Setelah komitmen itu, hasil sukses itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak lagi, karena itu bagian dari konsekuensi logis ketika kita serius untuk masuk pada satu bisnis yang memang berdampak dan berkelanjutan. Roh dari berdirinya Pangan Republik ini adalah kita punya dampak, kita memiliki pengaruh. Keberadaan saya dan teman-teman di industri pangan NTT itu membawa dampak untuk sekeliling, meningkatkan kualitas hidup petani,
Karena petani yang menjadi dampingan mitra kami itu, kami tidak hanya mengambil hasil dari mereka. Saya sendiri itu mengajarkan soal manajemen bisnis pangan, soal peningkatan skala produksi, perluasan lahan, bagaimana mereka mulai belajar tidak menggunakan pupuk kimia, mulai beralih kepada pupuk organik untuk kesehatan mereka dan juga hasil produksi mereka. Mulai berpikir bahwa pasar ini banyak. Kalau Bung Obin tahu, kita punya surplus menurut data 2019 itu kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu. Selain itu kita ambil dari luar. Saya sendiri punya relasi beberapa teman-teman, mereka tuh ambil tomat dari Jawa Timur, bawang, itu bisa 1 bulan, bisa puluhan ton sampai ratusan ton. Karena NTT masih belum bisa. Padahal kalau kita bilang, oh di Kabupaten Kupang ada yang menanam cabai, ada yang menanam tomat dalam jumlah besar, tetap tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan. Bayangkan, Kota Kupang saat ini hampir 500.000. Rumah tangganya sekitar 300.000 penduduk. Mau dikasih makan apa? Apa kita harus ambil selalu dari Jawa? Tentu harganya akan tinggi. Kalau petani di sini kita perluas skala produksi, kita tingkatkan mereka soal budidaya, kita ajak mereka pakai teknologi-teknologi yang memudahkan kerja-kerja mereka. Bung Obin bayangkan seorang petani, keturunan saya di Rote, Sabu atau di Daratan Timur dan lain-lain, Flores dan lain-lain. Petani usia 50, mereka itu badannya sudah hancur karena setiap hari menyiram dengan manual, setiap hari pacul. Kalau kita mulai mengarahkan mereka menggunakan teknologi di dunia pertanian, teknologi yang memudahkan kerja mereka, meringankan biaya, dan juga membuat mereka bisa lebih fleksibel waktunya. Petani itu dari pagi sampai malam di sawah, bikin apa? Kerja, cabut rumput dan lain-lain. Saya kasihan om-om saya, keluarga saya, pulang dari mana? Pergi dari pagi, jam 6, pulang sampai maghrib. Tapi hasilnya tidak signifikan. Karena Indonesia ini jumlah lahan paling sedikit digarap oleh petani. Petani di Indonesia rata-rata paling banyak itu garap lahan secara umum 0,2 hektar, sekitar 2.000 ke 3.000 meter. Kalau di Thailand, di negara-negara lain di Asia Tenggara itu minimal 1 hektar. Karena kalau kita menanam sedikit, kita tidak bisa harap hasilnya signifikan. Dan itu dilakukan bertahun-tahun. Saya kalau ketemu petani, saya bilang, Pak, mau rubah tidak? Sepanjang hidup Bapak tanam tomat, mau rubah tanam yang lain tidak? Mereka tanya, kenapa kakak? Ada tanaman-tanaman yang lain yang punya nilai ekonomi tinggi. Mereka itu kalau Bapak, tanaman itu, komoditi itu kalau Bapak panen, Bapak bisa hasilnya lebih bagus. Sehingga bisa mencukupi kebutuhan keluarga, bayar anak-anak untuk pendidikan. Karena selama ini petani selalu mengeluh, akhirnya panen 1 tahun 1 kali karena hanya harap hujan. Habis itu hasil panen pun kurang, harus pinjam uang di mana-mana untuk menutupi hutang dan lain-lain, biaya produksi pertanian yang tinggi. Jadi saya mengajar mereka, ayo kita mulai berpikir jangka panjang. Petani itu pekerjaan paling rumit menurut saya. Makanya dibutuhkan orang-orang berbakat untuk masuk dalam dunia pertanian. Kenapa? Bukan sekedar kita ambil benih, kita tebar terus besok hidup. Oh tidak, kita dari mulai mengolah lahan, kita gunakan pupuk yang tepat, material-material organik yang tepat, kita tanam benih, jarak tanam kita tahu, kualitas tanah, kesuburan dan lain-lain kita paham, kita rawat selama pertumbuhannya. Habis itu kita pikir ini mau jual kemana, harganya berapa, kita harus mengetahui harga pasar. Dan itu bukan orang biasa yang bisa melakukan itu, harus orang-orang yang memang punya bakat untuk bisa mengatur pertanian dari hulu sampai hilir. Mereka bisa menguasai pasar, bisa bargaining, bisa komunikasi dengan pembeli dan lain-lain. Saya pikir kan ini pekerjaan besar. Kalau bicara pernah terlibat atau ikut beradu ide dan gagasan dalam sebuah kompetisi, tentunya para pemenang itu pasti diberikan semacam reward. Nah, kira-kira feedback yang kakak dapatkan dari kemarin terlibat sebagai peserta dalam kompetisi ini apa sih? Pertama, saya senang men-challenge diri saya. Saya selalu menantang. Saya dari dulu suka kompetisi. Apapun level, apapun saya tidak lihat, tapi saya menganggap ini kesempatan saya untuk mengukur kesiapan dan kemampuan pertama. Terus yang kedua, saya lihat anak-anak muda di NTT ini mulai sangat kreatif. Ada namanya Bung Jack Loloin, itu dia kalau istilah di kami itu city leader dari Founders Life Kupang. Dia mengadakan kompetisi itu, akhirnya saya lihat, wah, saya bilang saya harus terlibat ini karena ini bagus untuk mendorong teman-teman berpikir bahwa startup ini suatu bisnis rintisan yang menjanjikan dan bisa menjawab persoalan masyarakat. Lalu
kami teman-teman itu dipersiapkan dulu. Bung Jack ini banyak membantu saya dan teman-teman untuk mempersiapkan diri. Kalau dibilang hadiah yang kami dapat itu pengalaman. Kalau hadiah material yang kami dapat tidak dalam bentuk material, tapi dalam bentuk kredit cloud, Google Cloud, AWS, itu untuk memperkuat platform digital website kami. Jadi itu sangat membantu untuk kami 5 tim ini dapat juga, tapi dengan varian yang agak beda, kami beda sedikit. Tapi saya tidak melihat itu, saya melihat ini kesempatan untuk mendorong anak-anak muda. Saya senang karena kebetulan waktu kompetisi itu saya perempuan sendiri. Jadi saya mau juga perempuan NTT itu berpikir, oh ternyata perempuan ini punya ruang yang besar di dunia industri kreatif. Dan sudah banyak teman-teman saya ini yang bergerak di dunia pertanian, perempuan-perempuan dari seluruh wilayah yang saya kenal, jejaring-jejaring, mereka hebat-hebat semua, anak-anak muda usia 30 ke bawah, 40 ke bawah. Saya lihat energi mereka bagus. Nah, kalau kita lihat ini sebagai satu aset talenta untuk NTT ke depan, kita tidak akan kekurangan. Kita tidak butuh orang luar untuk memperbaiki dan membenahi NTT. Cukup kita sendiri. Jadi dengan adanya kompetisi ini, dan saya dengar dari Bung Jack itu akan ada terus. Akan ada terus kompetisi ini. Kompetisi ini ada terus. Jadi kompetisi ini skala dunia, di Amerika dan lain-lain ada, di Indonesia juga ada, dan di setiap kota-kota besar yang memang ada antusiasme teman-teman untuk bikin startup di situ ada. Malah saya dengar dari Bung Jack katanya di Kota Kupang NTT ini sudah ada 300 founder startup yang pernah ikut kegiatan kompetisi sebelumnya. Jadi saya lihat, wah ternyata anak NTT ini juga tidak mau kalah dengan orang-orang di wilayah Jawa. Karena sekarang kan dunia kerja ini semakin kompetitif. Kita berhadapan dengan artificial intelligence. Besok pekerjaan kita akan hilang karena yang menggantikan robot. Sistem aplikasi membantu memudahkan kerja-kerja manusia. Jadi kalau kita berhadapan dengan hal seperti itu, kita tidak punya keterampilan, tidak punya skill, tidak punya kapasitas, tidak punya komunikasi yang baik, saya yakin bisa saja kita tidak diperlukan. Betul. Nah, bicara bangun startup ini tentunya membutuhkan selain ide dan konsep yang sudah matang, pasti butuh biaya juga untuk bangun startup ini. Nah, boleh tahu Kak Ola dan teman-teman bangun startup Pangan Republik ini biayanya dari saku sendiri atau ada investor dari luar? Pertama, saya orang yang selalu yakin bahwa ide itu bisa mendatangkan banyak hal. Kalau ide ini besar, ide ini brilian, ide ini bisa untuk direalisasikan, masuk akal, itu pasti menarik, menjadi magnet bagi banyak hal yang akan datang di kemudian hari. Nah, kalau bicara soal investor atau apa, dari awal saya bilang izin teman-teman, kalau boleh kita jalankan dengan apa yang ada di kita. Kita punya kemampuan, punya keahlian, punya ilmu, punya sedikit dana, kita lakukan itu. Tapi kedepannya kami berpikir bahwa ini akan berat kalau kami lakukan sendiri. Jadi saya sudah sampaikan ke teman-teman juga, saya bilang kita sedang mempersiapkan berkomunikasi dengan beberapa pihak untuk kita menawarkan skema investor, atau mereka juga bisa jadi bagian dari kolaborasi kita. Jadi dari situ itu bisa membantu untuk pengembangan lebih cepat dari startup yang kita kita bangun saat ini. Saya yakin banyak sekali ruang yang bisa kita masuk. Banyak orang yang ibaratnya dananya itu bingung mau ditaruh di mana. Kalau dia ketemu dengan ide-ide yang masuk akal, berkelanjutan dan berdampak, ada instrumen pemberdayaan di dalamnya, pasti investor-investor ini bisa berpikir untuk melirik. Apalagi tidak bisa ditapikan bahwa dunia pangan ini dunia yang sangat menjanjikan. Pertama dalam sisi keberlanjutan perusahaan atau keberlanjutan usaha itu, juga dia akan memberi dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Dan Pangan Republik yang kami bangun ini ada roh pemberdayaan, itu yang tidak bisa saya lepaskan. Kebetulan kami teman-teman Pangan Republik anak-anak muda yang punya keinginan untuk bisa berkontribusi buat masyarakat. Petani kita ajar untuk budidaya sesuatu yang baru, budidaya sesuatu yang punya nilai ekonomi. Kita ajak untuk berpikir meningkatkan perekonomian mereka, kesejahteraan mereka. Kita ajak mereka untuk berpikir maju, untuk belajar soal manajemen bisnis pangan dan lain-lain. Termasuk juga perbaikan sumber daya di sektor ekonomi. Semua orang itu harus dilatih untuk mengerti, untuk paham dengan teknologi. Sehingga saya membayangkan NTT ini nanti pertaniannya sangat modern.
Kalau di Singapura itu mereka tidak ada tanah, mereka malah membangun pertanian itu di gedung-gedung. Di Jepang itu bukan pertanian horizontal, kita ke samping. Jepang saat ini pertaniannya vertikal. Di dalam gedung-gedung mewah seperti mall-mall yang 5-10 lantai, itu mereka bangun pertanian di dalam gedung. Bayangkan, ini sesuatu yang menurut saya agak gila ya. Kita NTT yang kelebihan lahan, malah banyak lahan tidur, atau orang yang tidur tidak manfaatkan ini. Nah, menurut Kak Ola nih, kira-kira bagaimana dengan perkembangan industri kreatif di NTT? Yang pasti saya sangat takjub, cepat sekali anak-anak muda di NTT. Ada yang fokus di digital, ada yang fokus di industri kuliner, entertain. Banyak teman-teman yang sudah bikin podcast, termasuk dengan Bung Obin sendiri. Saya appreciate, saya menghargai dan sangat senang ada teman-teman yang sudah banyak fokus ke dunia podcast ini, karena sangat memberi pencerahan. Banyak teman-teman yang diundang sebagai narasumber dengan latar belakang yang berbeda, itu tentu memberi banyak masukan, memberi inspirasi, sehingga bisa memajukan NTT, memperkaya kasana berpikir di NTT, memperkaya pengalaman dan keahlian orang-orang ini kita angkat, kita satukan, kita inventarisir. NTT ini punya banyak aset sumber daya manusia yang signifikan, sehingga saya yakin industri kuliner, industri kreatif, dunia pariwisata, entertain, sektor pertanian dan sebagainya itu sangat terbuka lebar untuk peran dari anak muda. Yang kedua, sangat enak bermain di situ. Industri kreatif ini menjanjikan banyak hal, banyak potensi, banyak peluang dan banyak pengalaman tentunya. Nah, Kak Ola, yang terakhir nih, apa harapan Kak Ola dengan adanya startup Pangan Republik ini, dengan masa depan pangan di NTT? Iya, saya ingin sekali memelihara mimpi saya bahwa NTT ini akan kebutuhan pangannya akan terpenuhi. Itu mimpi yang terus saya rawat. Saya selalu bilang ke teman-teman, visi kita ini visi jangka panjang, bukan visi 1 tahun besok berganti, tidak. Saya berpikir, apakah salah kalau saya mengabdikan masa muda saya, energi saya, pikiran-pikiran saya, ide-ide saya untuk membangun di dunia pertanian? Saya pikir tidak ada orang yang boleh melarang itu, dan tidak ada orang yang boleh melarang mimpi anak muda segila apapun. Saya senang ketemu dengan anak-anak yang punya ide-ide gila, karena saya yakin orang-orang seperti itu yang akan membuat perubahan yang signifikan. Harapan saya NTT bisa memenuhi pangannya. Semua orang dari yang kelas atas sampai masyarakat biasa itu bisa makan dengan menu yang bergizi dan sempurna. Mereka tidak ada yang kekurangan, tidak ada cerita stunting lagi lah. Kita mau bahwa suatu saat NTT bisa menciptakan pangan untuk Indonesia, bisa menyediakan pangan untuk dunia. Tentu ini terdengar muluk-muluk, tapi saya senang punya mimpi yang tidak masuk akal. Karena kalau kata orang pintar, semakin tidak masuk akal mimpimu, itu mimpi yang pasti bisa berhasil. Betul. Nah, mungkin cukup sampai di sini obrolan kita hari ini. Profisiat untuk terima kasih Bung Obin dan Pangan teman-teman. Republik. Ya, semoga bisa menjawab dan mengatasi berbagai masalah pertanian di NTT. Dan saya senang kalau anak-anak muda kepingin untuk sama-sama kita kolaborasi. Kami sangat terbuka. Kami sangat pingin anak-anak muda, ayo kita berbaris, kita sama-sama diskusi, kita keluarkan apa yang menjadi kegundahan hati kita. Kita sama-sama membangun NTT sehingga suatu saat adik-adik kita itu bisa tegak kepalanya, bisa percaya diri bahwa anak NTT bisa menjadi leader dimanapun, bisa menjadi orang-orang yang memimpin dimanapun, dan dibutuhkan itu untuk zaman sekarang. Terima kasih Bung Obin. Terima kasih juga Kak Ola sudah menyediakan waktunya. Sukses untuk podcast ini. Sukses juga untuk Pangan Republik. Amin. Terima kasih.